Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau baik. Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Fahru Roji pimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah, Bu? Ya, amin. Terima kasih Fahru Rozi karena sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Jadi, nanti yang namanya Ibu panggil jawab hadir ya. Untuk Ya, yang Bu. pertama, Febriana Dwi Sinta. Hadir, Bu. Kemudian Nabila. Hadir, Bu. Kemudian Fahru Rozi. Hadir, Bu. Ya, berarti kalian hadir semua ya. Kita ke slide yang berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan. Sebelum belajar, Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi malam belajar? Enggak, Bu. Ayo, ada yang belajar? Enggak, Bu. Oji belajar, Bu. Jadi tidak ada yang membaca ya materi kita untuk hari ini? Padahal membaca itu penting ya, karena membaca itu adalah jendela ilmu. Karena dengan membaca, kita bisa mengetahui hal yang baru. Jadi untuk besok kalian harus belajar membaca ya, walaupun cuma beberapa pelajaran. Itu tidak apa-apa, yang penting tetap harus membaca setiap harinya. Bisa dimengerti?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor di pembelajaran 2. Kita ke slide yang selanjutnya. Ya, untuk tujuan pembelajaran, jadi melalui penjelasan guru, siswa mampu mengetahui konsep suhu dan kalor dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi perpindahan kalor dengan tepat, dan melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menyimpulkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan benar. Lanjut. Apa itu suhu? Ada yang tahu apa itu suhu? Nggak tahu, Bu. Kalau gitu kita ke slide yang berikutnya. Coba Nabila baca, suhu itu apa? Suhu adalah satuan yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Sudah, Bu. Iya, jadi suhu itu adalah satuan yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, kita itu dapat mengetahui panas ataupun dinginnya suatu benda itu dapat diukur dengan alat ukur. Nah, ada yang tahu alat ukur suhu itu namanya apa? Ada yang tahu? Termometer, Bu. Iya, betul. Termometer ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Kemudian kita ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang apa itu kalor? Ada yang tahu apa itu kalor? Energi panas, Bu. Oji, tahu nggak kalor itu apa? Energi panas, Bu. Energi panas. Kita ke slide yang berikutnya. Coba dibaca Oji, kalor apa? Kalor adalah perpindahan energi karena adanya perubahan suhu. Iya, jadi kalor itu adalah perpindahan energi karena adanya perubahan suhu. Nah, secara alamiah, kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, apa sih satuan dari kalor? Nah, satuan dari kalor yaitu adalah joule dan kalori. Kalau joule itu menyatakan usaha dan energi, sedangkan kalori itu menyatakan kalor. Tetapi secara umum kalor itu dinyatakan dengan satuan joule. Lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, apa perbedaan suhu dan kalor? Slide yang berikutnya. Nah, perbedaannya adalah suhu itu menyatakan tentang derajat panasnya, sedangkan kalor menyatakan banyaknya panas. Nah, contoh misalkan ada dua panci yang dipanaskan. Nah, panci yang pertama itu berisi 50 gram air dan panci yang kedua berisikan 100 gram air. Nah, kemudian kita panaskan dengan api yang sama. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini antara panci yang satu dan panci yang kedua itu kalornya itu lebih banyak air yang berisikan 100 gram air. Karena kalor itu sebanding dengan massa. Kita ke slide yang berikutnya. Ada tambahan sedikit ya. Jadi kalor itu tidak hanya terjadi pada panas, tetapi juga terjadi pada dingin ya. Karena kalor itu melepas dan juga menerima. Contohnya misalnya es batu ya. Jadi es batu itu terjadi karena kalor yang melepaskan diri. Sedangkan kalau misalnya kita memanaskan air itu berarti air menerima kalor. Nah, sekarang ada 3 cara perpindahan kalor. Ibu minta Febriana coba baca. Ada 3 cara perpindahan kalor.
1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Sudah, Bu? Ya, yang pertama cara perpindahan kalor itu ada konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat. Nah, contoh ya, misalnya kita memanaskan ujung besi. Nah, pasti ujung yang satu itu akan terasa panas. Nah, karena kalornya itu berpindah. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Terdapat dua daya hantar dari konduksi, yaitu ada konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu adalah daya hantar kalor yang baik, sedangkan isolator itu adalah daya hantar kalor yang kurang baik. Yang pertama untuk konduktor. Konduktor tadi adalah daya hantar kalor yang baik. Contohnya adalah besi. Nah, contoh lain dari besi kira-kira apa lagi yang memiliki daya hantar kalor yang baik? Ayo coba. Nabila, kira-kira apa? Kalau logam, Bu? Iya, logam. Kemudian apa lagi? Tembaga. Tembaga itu juga merupakan daya hantar kalor yang baik. Kemudian kalau isolator, contohnya itu kan ada plastik. Nah, selain plastik apa lagi kira-kira? Kayu, Bu. Iya, kayu. Kemudian apa lagi? Kaca ya, dan lain-lain. Ya. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang coba Fahru Roji baca. Yang kedua, konveksi melalui zat perantara disertai perpindahan partikel. Iya, jadi konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contoh, misalnya memanaskan air atau merebus kacang hijau misalnya. Nah, pasti partikel-partikel air itu akan naik turun. Nah, itu karena adanya kalor. Kemudian slide yang berikutnya. Nah, yang ketiga ada radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, misalkan di situ kan ada gambar jemuran ya kan, baju yang terkena sinar matahari itu merupakan contoh radiasi. Nah, kenapa pakaian itu kering ya? Karena adanya panas dari matahari itu sendiri yang secara langsung mengenai baju tanpa adanya zat perantara. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa sekarang Ibu mau tanya nih. Kira-kira contoh lain dari radiasi apa? Ada yang tahu? Ayo, Api unggun, Bu. ada yang tahu? Iya, betul, api unggun. Jadi misalnya pada saat kemah itu kan biasanya ada api unggun ya. Nah, pada saat kita berada di dekat api, kita juga merasakan panas. Iya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, untuk hari ini Ibu akan meminta kalian untuk melakukan percobaan.
Nah, di hari sebelumnya Ibu kan sudah ada ya meminta kalian untuk menyiapkan bahan-bahan. Itu ada lilin, korek api, gelas plastik, dan gelas plastik yang berisi air. Nah, semuanya sudah menyiapkan? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang silahkan kalian melakukan uji coba. Nah, jadi untuk yang pertama, nanti kalian nyalakan lilin dengan korek api, kemudian panaskan gelas plastik di atas api selama beberapa detik. Kemudian yang berikutnya, panaskan gelas yang berisi air di atas api. Nah, jadi nanti silakan kalian lakukan percobaan, kemudian buat laporannya ya. Nah, pada saat kalian melakukan percobaan, nanti silahkan kalian video. Setelah di video, nanti videonya langsung kirim ke WA Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, lanjut slide yang berikutnya. Nah, itu adalah format penulisan laporan. Jadi nanti silakan kalian tulis hasil percobaan yang pertama dan yang kedua. Kemudian kalian simpulkan. Oke, kalau begitu langsung saja silahkan kalian buat. Kalau begitu silakan langsung saja kalian lakukan uji coba. Ibu beri waktu selama 15 menit. Oke, Bu. Siap, Bu. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, ini ada video yang sudah kalian kirim ya. Ini video percobaan dari Nabila. Nah, Ibu mau tayangkan video percobaan dari Nabila ya. Nah, mari kita sama-sama simak video percobaan dari Nabila. Untuk alat yang dibutuhkan, 1 buah lilin, korek api, 1 gelas plastik berisi air, dan 1 gelas plastik kosong. Nah, langkah-langkah selanjutnya ialah melakukan praktikum. Pertama-tama, nyalakan lilin dengan korek api. Selanjutnya, ke percobaan pertama ialah siapkan gelas plastik yang kosong. Kemudian, bakar gelas plastik tersebut pada bagian bawah. Nah, hasil percobaan pertama yaitu gelas plastik menjadi meleleh. Percobaan kedua, siapkan gelas plastik yang berisi air. Nah, lalu letakkan pada lilin. Ternyata sepercobaannya gelas plastik tidak meleleh. Nah, mengapa percobaan 1 dan percobaan 2 berbeda? Nah, kesimpulannya ialah percobaan ke-1 gelas plastik yang kosong meleleh karena panas yang diberikan akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Nah, pada percobaan kedua, gelas plastik berisi air tidak meleleh
karena kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Jadi mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Lanjutlah. Oke. Nah, itulah tadi video percobaan dari Nabila ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Febri nih. Dari percobaan pertama, apa yang terjadi? Plastiknya terbakar, Bu. Iya, plastiknya terbakar. Kemudian yang kedua, Pak Roji, hasil percobaan yang kedua, apa yang terjadi? Plastiknya tidak terbakar, Bu. Iya, plastiknya tidak terbakar. Nah, sekarang untuk kesimpulan. Coba Nabila berikan kesimpulan dari percobaan yang tadi. Jadi kesimpulannya, gelas plastik yang kosong meleleh karena panas yang diberikan akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Sedangkan gelas plastik yang berisi air tidak meleleh karena kalori yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Sudah, Bu. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman yang lain, kira-kira kesimpulannya bagaimana? Apakah sama dengan Nabila? Atau ada Sama, yang Bu. lain? Sama, Sama Bu. ya. Iya. Jadi gelas plastik yang kosong itu akan meleleh karena panas yang diberikan itu akan langsung melelehkannya jika suhunya itu melebihi ambang titik leleh plastik. Nah, sedangkan gelas plastik yang berisi air itu tidak meleleh karena kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa memahami materi kita hari ini? Paham, Bu. Nah, kalau paham, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, Ibu ada kegiatan nih untuk kalian. Untuk langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, gambarlah kotak sebanyak 9 kotak yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kemudian, beri nomor pada kotak dari nomor 1 sampai 9. Kemudian jawablah soal yang dibacakan oleh guru berdasarkan nomor pada kotak. Kemudian yang keempat, siswa yang diminta menjawab selanjutnya menunjuk temannya dan seterusnya. Jika 3 kotak berturut-turut itu benar, baik vertikal, horizontal maupun diagonal, maka teriak hore. Paham? Paham, Bu. Ya, kalau paham kita langsung aja mulai kegiatannya. Slide yang berikutnya. Ya, jadi kalian bisa gambar kotak ya, sebanyak 9 kotak yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, untuk nomornya itu terserah ya. Kalian mau samakan dengan ibu atau bikin yang lain, atau nomornya acak ya. Langsung saja kita ke soal. Nah, untuk soal yang pertama. Oji, itu kenapa soalnya jadi 8? Huh? Harusnya 9. Nomor satunya tuh jadi 2.
Oke. Dah. Sudah. Nah, untuk soal yang pertama, Ibu bacakan soal yang nomor 2 dulu lah. Soal yang nomor 2, perpindahan energi karena adanya perubahan suhu disebut. Ibu minta Fahru Roji jawab. Apa kira-kira? Nggak ada suaranya, Ji. Kalor, Bu. Iya, jawabannya benar, kalor ya. Jadi untuk soal yang nomor 2, kita lingkari. Benar ya. Oke, Bu. Nah, sekarang Ibu minta yang soal nomor 5. Coba Oji tunjuk temannya. Siapa yang disuruh menjawab? Febriana, Bu. Nah, Febriana, coba jawab. Contoh benda isolator adalah? Kayu, Bu. Iya, contoh benda isolator adalah kayu. Jadi untuk soal nomor 5 dilingkari ya, karena jawabannya benar. Kemudian soal yang nomor 1. Coba Febri tunjuk siapa yang menjawab. Nabila, Bu. Ya, Nabila. Satuan yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda disebut? Suhu, Bu. Iya, suhu ya, benar. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah suhu. Dilingkari ya yang nomor 1, karena jawabannya benar. Kemudian soal yang nomor 8. Coba Nabila tunjuk, siapa yang menjawab? Febri lagi, Bu. Febri. Nah, Febri, baju Andi kering saat dijemur karena terkena sinar matahari. Peristiwa tersebut merupakan perpindahan kalor secara? Ayo. Secara apa, Bu? Baju Andi kering saat dijemur. Secara radiasi. Iya, betul. Jawabannya radiasi. Untuk nomor 8 dilingkari juga ya, karena jawabannya benar. Selanjutnya soal nomor 4. Febri tunjuk siapa lagi yang disuruh menjawab? Oji, Bu, Oji. Oji, jawab. Yang soal nomor 4, daya hantar kalor yang baik disebut? Konduktor, Bu. Iya, jawabannya konduktor. Benar ya, nomor 4. Dilingkari juga, karena jawabannya benar. Kemudian Oke, Bu. lanjut yang nomor 9. Oji tunjuk siapa? Nabila, Bu. Nah, Nabila jawab soal nomor 9. Ketika Sandi membakar ujung sendok yang Sandi pegang juga terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan perpindahan kalor secara? Ya, secara apa? Secara konduksi, Bu. Secara konduksi. Iya, benar. Jawabannya adalah konduksi. Nah, untuk soal nomor 9 dilingkari juga ya, karena jawabannya benar. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Nabila tunjuk siapa yang menjawab. Oji, Bu. Nah, Oji jawab
Soal nomor 3, perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat disebut Radiasi, Bu. apa? Radiasi. Melalui perantara. Lupa, Bu. Ayo. Benar atau salah jawabannya radiasi? Nabila, kira-kira Bu. jawaban Oji benar atau salah? Jawaban Salah, yang benar Bu. kira-kira apa? Konduksi, Jawaban Bu. yang benar apa? Iya, jawaban yang benar itu adalah konduksi. Nah, karena jawaban Oji salah, jadi kita beri tanda silang ya. Silang, Bu. Untuk soal nomor 3. Kemudian kita lanjut lagi soal yang nomor 7. Oji tunjuk siapa? Febriana, Bu. Nah, Febri, coba jawab pertanyaan nomor 7. Perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut? Radiasi, Bu. Ya, jawabannya radiasi. Benar ya. Nah, karena nomor 7 benar, kita beri lingkaran. Nah, untuk soal yang terakhir, nomor 6. Febri, kira-kira siapa yang disuruh menjawab? Beri lingkaran. Oji. Menjawab. Oji, Bu. Terakhir. Karena Oji salah tadi. Oji, sekarang jawab pertanyaan nomor 6. Perpindahan kalor melalui zat perantara disertai perpindahan partikel-partikel zat disebut? Ayo, Pak Oji. Lupa, Bu. Ayo, apa kira-kira? Konveksi, Ada yang tahu Bu. nggak? Iya, jawabannya konveksi. Nah, untuk soal nomor 6, jawabannya salah ya. Jadi kita beri tanda silang. Nah, sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Kira-kira jawabannya baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal? Benar nggak? Bisa nggak ditarik garis lurus? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Nabila, bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, kalau Oji bisa? Oji. Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau bisa berarti kita teriak hore ya. Hore. Kita teriak sama-sama. 1, 2, 3. Hore. Hore. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, karena waktu sudah hampir habis, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Suhu Ayo. dan kalor, Bu. Tentang suhu dan kalor, Bu. Ya, suhu dan kalor. Kemudian tadi ada juga ya, 3 cara perpindahan kalor. Ada apa aja? Konduksi, konveksi, radiasi. Iya, betul. Nah, sekarang kita ke slide yang berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fahru Roji pimpin doa.
Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya, terima kasih Farul Roji karena sudah memimpin doa. Nah, seperti biasa, sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Silakan. Lanjut, slide. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Menggali pak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.